Pasal 4. Ujilah roh, apakah yang mereka berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 6. Ayat 1 sampai 6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak mengenal berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kita harus waspada akan para nabi palsu. Tuhan mengatakan, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Manusia terdiri dari 3 unsur roh, tubuh, dan jiwa. Jiwa yang adalah kepribadian orang itu tidak dimiliki binatang. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan supaya kita menguji roh, apakah berasal dari Allah atau iblis. Kita harus menguji apakah roh seseorang itu milik Yesus Kristus atau tidak, dengan melihat apakah orang itu percaya kepada Injil air dan roh atau tidak. Untuk melakukannya, kita juga harus menguji apakah orang itu sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Allah atau tidak. Roh-roh itu yang bukan dari Allah tidak menerima kebenaran Injil air dan roh di dalam hati mereka. Akibatnya, mereka dikuasai oleh roh jahat karena tidak dibasuhkan dari segala dosa mereka. Demikianlah, karena mereka menolak dan tidak mau percaya kepada kebenaran Injil air dan roh yang diberikan oleh Allah, mereka tidak bisa dipandang sebagai roh yang berasal dari Allah. Meskipun nampak awalnya bahwa mereka yang rohnya dikuasai si jahat tidak menentang pembasuhan segala dosa di dalam hati mereka, mereka benci sungguh-sungguh dibasuhkan dari segala dosa mereka. Mereka benci dibasuhkan dari segala dosa mereka karena mereka menolak untuk percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan Allah. Karena itu akan membasuhkan mereka dari segala dosa mereka. Sayangnya, orang-orang jenis ini menjadi milik iblis si jahat. Orang jenis ini akan tetap menjadi para pemimpin Kristen, melayani orang-orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 2 mengatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat Alkitab ini menjelaskan tentang seseorang yang menjadi milik Allah.
Orang itu percaya kepada kebenaran bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis untuk menanggung ke atas dirinya segala dosa dunia, dan menerima penghukuman dosa menggantikan kita saat ia mencurahkan darahnya di kayu salib. Yesus Kristus adalah juru selamat yang datang ke bumi ini dalam rupa manusia untuk menghapuskan segala dosa dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Mereka yang percaya kepada kebenaran Injil ini menjadi milik Allah. Dalam bagian Alkitab hari ini, mereka yang berasal dari Allah adalah orang-orang yang percaya di dalam hati mereka bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini dan membebaskan mereka dari segala dosa dunia melalui kebenaran Injil air dan Roh. Yesus Kristus, ia adalah juru selamat yang benar bagi kita semua. Karena itu, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia adalah orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, bahwa ia dengan datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menanggungkan ke atas dirinya segala dosa dunia dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, dan bahwa ia menanggung segala penghukuman atas dosa kita dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dengan demikian, iman kita yang benar terletak kepada keyakinan kita akan Injil air dan Roh. Yesus, juru selamat manusia yang kekal, adalah imam besar surgawi, raja segala raja, dan nabi yang akan datang. Yesus Kristus di dalam memenuhi ketiga jabatan itu sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia sekaligus. Yesus Kristus untuk sementara meninggalkan kemuliaan surga untuk menggenapkan pekerjaan penembusan dosa atas segala dosa mereka melalui Injil air dan Roh. Tuhan sekali untuk selamanya menanggungkan segala dosa dunia kepada dirinya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, dan dengan memberikan tubuhnya untuk dipakukan di kayu salib, ia menyelamatkan kita dari segala dosa dunia dengan menerima penghukuman atas segala dosa kita. Dengan cara ini, ia sepenuhnya menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh dari segala dosa dunia sekali untuk selamanya. Sebagaimana ia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang memberikan kepada kita kebenaran yang membawa kita kepada pengampunan dosa melalui iman kepada Injil air dan Roh. Jadi, mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini berarti percaya di dalam hati kita akan kebenaran bahwa ia sudah membasuhkan kita dari segala dosa kita dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Singkatnya, semua orang yang dari Allah percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan Allah. Bagi kita yang percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh, Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia ini sebagai juru selamat yang benar. Yesus sudah dengan sempurna menggenapkan peranan sebagai imam besar dengan memberikan tubuhnya sebagai pengganti di hadapan Allah Bapa, membuat kita bisa masuk ke surga. Rasul Yohanes sekarang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang datang untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia melalui Injil air dan Roh. 1 Yohanes 5 ayat 4-7. Yang saya tanyakan adalah, apakah kita percaya kepada kebenaran ini? Orang-orang yang menjadi milik Yesus percaya kepada kebenaran yang menyaksikan tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia, sudah menyelamatkan orang berdosa dari segala dosa mereka dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis,
dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari segala dosa mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus sebagai Allah yang benar dan anak Allah, dan bahwa Ia menanggung ke atas dirinya segala dosa dunia dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Manusia yang meragukan keilahian Yesus Kristus tidak percaya kepada firman Injil air dan Roh. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You that made his heart adore you. Hope for the life. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether good to me. King of all days, oh, highly exalted. Humbly you came to be all you created. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether wonderful to me. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord.
altogether wonderful to me. Before creation, God planned the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit. Get of tabernacle, soft the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His work, the love of His salvation, but did and that He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat love, His perfect salvation.